Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gania Nada Puan Bazukarno dengan NIM 1040225002996 dari kelas AK 4901 untuk mata kuliah umum agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan materi toleransi dalam kehidupan beragama. Pertama, pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, bahasa, budaya, sampai agama. Perbedaan ini memang hal yang wajar, tapi kalau disikapi dengan salah, bisa menjadi sumber konflik. Nah, disinilah pentingnya sikap toleransi. Dengan adanya toleransi, kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan menciptakan suasana damai. Toleransi juga jadi kunci untuk memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang pengertian toleransi, fungsi toleransi, aspek toleransi, tantangan dalam toleransi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta kesimpulan. Pertama, pengertian toleransi. Toleransi beragama berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama, tanpa memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya sabar atau membiarkan sesuatu. Tapi sikap toleransi itu bukan berarti diam saja, melainkan aktif memahami dan menghormati perbedaan. Dalam Islam juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang punya hak untuk memilih agamanya dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Selanjutnya, fungsi toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, memelihara kerukunan sosial. Dengan adanya toleransi, orang-orang dari agama yang berbeda bisa hidup berdampingan tanpa saling curiga atau saling membenci. Misalnya, kita bisa tetap rukun dengan tetangga yang berbeda agama karena saling menghormati kegiatan ibadah masing-masing. Yang kedua, menjaga kedamaian masyarakat. Kalau setiap orang bisa menahan diri dan menghargai keyakinan orang lain, otomatis suasana di lingkungan jadi damai. Tidak ada permusuhan atau konflik yang muncul karena perbedaan agama. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia atau HAM, khususnya hak kebebasan beragama. Setiap orang punya hak untuk memilih dan menjalankan agama yang ia yakini. Toleransi artinya kita menghormati hak itu tanpa memaksa atau menilai pilihan orang lain. Yang keempat, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan bangsa. Dalam Pancasila, terutama sila pertama dan ketiga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan dan tetap bersatu. Jadi, kalau kita menerapkan toleransi, artinya kita juga menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menumbuhkan pendidikan karakter serta toleransi sejak dini. Sikap toleransi harus dibiasakan sejak kecil supaya terbentuk karakter yang terbuka dan saling menghargai. Kalau kita belajar toleransi dari sekarang, nanti saat dewasa kita akan terbiasa hidup berdampingan dengan damai tanpa membeda-bedakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam mewujudkan toleransi beragama. Walaupun kita semua tahu bahwa toleransi itu penting, kenyataannya masih banyak hal yang menghambat penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap agama atau keyakinan lain. Banyak orang hanya mengenal agamanya sendiri tapi tidak mau belajar memahami perbedaan yang ada. Padahal kalau kita mau mengenal lebih dalam, kita akan tahu bahwa semua agama sebenarnya mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Kurangnya pengetahuan inilah yang sering menimbulkan salah paham dan prasangka. Yang kedua, sikap intoleran yang diwariskan dari budaya atau lingkungan sosial. Misalnya, di beberapa tempat ada kebiasaan menutup diri dari kelompok yang berbeda. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu bisa meniru sikap intoleran tanpa sadar terpengaruh. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi artinya memperlakukan orang lain dengan tidak adil karena perbedaan agama atau kepercayaan. Sikap seperti ini bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan memecah hubungan sosial di masyarakat, dan jika dibiarkan bisa berkembang jadi konflik yang lebih besar. Yang keempat, penyebaran informasi provokatif atau hoax di media sosial. Sekarang banyak banget berita atau postingan yang memprovokasi dengan menjelekkan agama tertentu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa termakan emosi dan ikut menyebarkan kebencian, yang mana itu adalah hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, penggunaan isu agama untuk kepentingan politik. Kadang agama dipakai untuk menarik dukungan atau memecah belah masyarakat demi kepentingan tertentu. Hal seperti ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan konflik antar kelompok. Kita sebagai generasi muda harus bisa bersikap netral dan tidak mudah untuk terpengaruh. Lalu, ada praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan toleransi lewat hal-hal kecil. Contohnya, menghormati teman yang sedang beribadah, menjaga ketenangan saat hari besar agama lain, atau menolong orang lain tanpa melihat apa agamanya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum lin nasi, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni dihasanahkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 3289. Hadis ini mengajarkan kita bahwa membantu dan berbuat baik kepada siapapun itu tanpa melihat perbedaan dari agama apa mereka berasal.
dan itu merupakan bentuk wujud nyata dari toleransi. Nah, terakhir, kalau masyarakat bisa menerapkan sikap toleransi, dampaknya itu luar biasa. Pertama, masyarakat akan hidup damai dan harmonis. Kedua, kita terhindar dari konflik dan perpecahan. Ketiga, bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerjasama antar umat beragama. Dan keempat, dengan masyarakat yang rukun, bangsa kita jadi lebih maju dan stabil. Jadi, toleransi itu bukan cuma soal agama, tapi juga fondasi penting untuk membangun bangsa. Kesimpulannya, toleransi bukan berarti mengabaikan keyakinan sendiri, tapi menghargai hak orang lain untuk berbeda. Sikap ini penting banget untuk menjaga kerukunan dan kebangsaan di Indonesia. Toleransi juga nggak boleh cuma jadi teori, tapi harus diwujudkan lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat, kita punya peran besar dalam menjaga suasana yang damai, rukun, dan saling menghargai. Sekian presentasi saya tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.